pagi Pak Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, dalam keadaan hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak Agus. Ya, alhamdulillah. Baik, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi sebelum kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, ini bertujuan agar nanti Pak Agus itu lebih percaya diri, Ya, betul. lebih siap saat nanti diobservasi. Ya. Nah, di sana Pak Agus akan lebih siap dengan berbagai hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Iya, betul. Ya, baik Pak Agus, pada kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Agus. Ya. Boleh ya Pak Agus? Iya, dengan senang hati saya insya Allah akan bisa menjawabnya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Agus akan mengajar kelas berapa? Kebetulan saya akan mengajar di kelas 6. Ya, Pak Agus akan mengajar di kelas 6. Nah, pelajaran atau materi yang akan Bapak ajarkan pada kegiatan pembelajaran nanti itu apa? Kebetulan alhamdulillah saya akan mengajarkan materi dengan mata pelajaran PPKN, lebih tepatnya adalah norma dan pelanggaran norma di masyarakat. Ya. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan, Ya. apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, terima kasih Bu. Di sini insya Allah saya akan menyampaikan kepada anak dengan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui siaran atau tayangan video, anak-anak bisa membedakan antara pelanggaran norma di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua yaitu bertujuan lewat tayangan video juga anak-anak bisa menganalisis pelanggaran-pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat. Dan yang ketiga, melalui presentasi siswa diarahkan untuk berpikir kritis bagaimana berargumentasi tentang pelanggaran norma yang terjadi di lingkungan masyarakat. Itu mungkin Bu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan dalam pembelajaran PPKN ini. Ya. Baik Pak Agus, berarti nanti ada tugas kelompok ya? Ada. Melalui melihat tayangan Ya, video. melalui video betul. Lalu area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Pak Agus? Iya baik. Untuk area pengembangan mungkin saya akan mengembangkan beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek konseptual, di mana anak nanti akan mengetahui norma-norma dan pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek skill atau kemampuan. Bagaimana si anak menerapkan norma yang seharusnya diterapkan di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga adalah sikap atau nilai-nilai yang harus dijaga oleh anak bagaimana nanti terjun di masyarakat dengan tidak melanggar norma. Mungkin itu area pengembangan yang akan saya arahkan untuk anak-anak melalui perkembangan pembelajaran PPKN ini. Sangat bagus sekali Ya. Pak Agus. Nah, lalu untuk strategi atau model yang digunakan oleh Pak Agus itu seperti apa? Ya. Dalam strategi ini insya Allah saya akan menerapkan terutama pembelajaran diferensiasi ya Bu, dengan beberapa metode atau model yaitu presentasi, penugasan, metode ceramah, dan lebih mengarah ke bagaimana anak menerapkan nilai-nilai norma itu di masyarakat berupa demonstrasi pelanggaran norma dan bagaimana norma itu terjadi atau diterapkan di lingkungan masyarakat. Itu baik. Nah, lalu untuk penilaian atau evaluasi pembelajaran nanti itu bagaimana? Untuk evaluasi atau penilaian itu saya mengarahkan anak-anak untuk bagaimana mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok tentang bagaimana pelanggaran norma. Ya, baik. Jadi sasaran tadi Bapak kelas 6 ya? Kelas Ada 6. berapa siswa itu Pak? Kelas 6 itu kebetulan ada 22 orang. 22 orang ya? Betul. Nah, jika dinilai dari angka 1 sampai 10 nih, saat ini Bapak ada di posisi angka berapa? Ya, kebetulan ya Bu, kalau untuk rentang seperti itu mungkin karena masih tahap ini saya Bu ya pengembangan. Saya menargetkan di angka 7. Di angka 7. 7. Iya. Baik Pak, lalu kapan kegiatan pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Insya Allah hari Senin Bu. Ya. Hari Senin. Ya, baik. 28 tepatnya. 28. Ya. Nah, baik Pak.
Jadi itu yang ingin saya tanyakan Ya. agar saya tahu arah kegiatan pembelajaran Ya. yang Pak Agus lakukan nanti. Iya, betul. Karena yang nanti saya amati Ya. itu seputar dan terkait hal itu. Iya, betul. Ya. Dan saya harapkan nanti pada hari Senin Ya. kegiatan pembelajaran Pak Agus itu bisa berjalan lancar Amin, ya. dan terlaksana dengan maksimal sesuai dengan apa yang Pak Agus rencanakan. Iya. Nah, Terima Pak kasih. Agus, dari tujuan pembelajaran, strategi, model pembelajaran dan sebagainya, Ya. saya juga berharap semua dapat teramati ya, dan ya. semua ada terlihat Iya. oleh saya. Iya. Nah, agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Iya. Dan harapan saya Ya. kita dapat berjumpa lagi pada saat nanti observasi Iya. dan pasca observasi nanti. Ya, betul. Ya. Ya. Nah, baik Pak Agus, terima Ya. kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Ya. Semoga Pak Agus diberi kelancaran Amin. dan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti dengan baik. Terima Ya, kasih, terima Bu. kasih Pak Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas setiap harinya dengan penuh kebaikan. Sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak akan mengajak kalian terlebih dahulu untuk berdoa. Untuk ketua murid silakan pimpin berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Ahdan Alipudin, Amanda, Audra, April, Ajahra, Devita, Pahira, Fajar, Kartika, Kartika izin, kemudian Leticia, Mila, Muhammad Heri Fadli, Nova, Rahma, Dendi Maulana, Saifuddin, Alfa, Salwa, Sipa, Tita, Lilian, Wisa, izin. Berarti yang tidak hadir pada pertemuan kali ini ada 3 orang, Wisa dan Kartika izin dan Saifuddin Alfa. Lain kali semoga ya mereka bisa hadir sehingga kita belajar dalam kelas semuanya kompak, ya. Baik, sebelum pembelajaran, Bapak di sini akan menanamkan rasa nasionalisme dulu terhadap kalian dengan nanti menyanyikan lagu Burung Garut dipimpin oleh 1 orang dan yang lainnya berdiri. Silakan.
kesepakatan dan keyakinan kelas terlebih dahulu. Siap? Siap? Kira-kira keyakinan dan kesepakatan kelas yang pertama apa kira-kira? Ya, silakan Amanda. Dalam diskusi tidak boleh berisik. Iya, betul. Kesepakatan kelas yang pertama dan keyakinan kelas yang pertama dalam diskusi tidak boleh berisik. Silakan tuliskan Amanda di depan. Silakan Amanda. Ya, terima kasih Amanda. Untuk kesepakatan dan keyakinan kelas yang kedua. Ya, silakan Mila. Mengerjakan tugas dengan baik. Ya, betul. Nanti ketika diskusi kalian usahakan mengerjakan tugas dengan baik. Silakan tuliskan di depan Mila. Ya, terima kasih Mila. Untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ketiga, silakan. Silakan, Patricia. Kerjasama dengan teman dalam diskusi. Betul, silakan tuliskan di depan. Ya, terima kasih Patricia. Apakah sepakat ada 3 keyakinan kelas? Setuju? Baik, alhamdulillah keyakinan kelas telah dituliskan oleh kalian. Semoga ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran kali ini, ya. Baik. Bapak pun akan bertanya kepada kalian. Kira-kira kebiasaan apa yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah? Pak, Ya, silakan Fajar. Sarapan, betul. Terima kasih Fajar. Jawaban sangat bagus. Sebelum kita berangkat sekolah, maka kebiasaan yang dilakukan adalah sarapan. Betul ya. Kemudian kira-kira kalau di kelas tidak ada peraturan akan seperti apa? Silakan Siva. Betul. Ketika kelas tidak ada aturan, maka suasana kelas akan ribut. Oleh karena itu, tanamkanlah aturan di dalam kelas. Tadi kita telah menyepakati keyakinan kelas. Berarti itu adalah sebuah aturan. Betul. Terus, ketika kita atau seseorang melanggar hukum akan seperti apa? Silakan Audra. Ya, seseorang yang melanggar hukum akan dikenai hukuman. Betul. Baik. Di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini ya. Pada pertemuan ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui menyimak tayangan video peserta didik dapat membedakan contoh pelanggaran norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma sosial. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok,
peserta didik dapat menganalisis berbagai contoh pelanggaran norma di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat memberikan argumentasi pelanggaran norma di lingkungan sekitar. Nah itu ya 3 tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Siap? Siap. Siap? Siap. Konsentrasi? Konsentrasi. Bapak akan ajak kalian untuk tepuh konsentrasi. Tepuh konsentrasi. Jadi ketika norma itu ada, maka perilaku kita diatur sesuai tuntutan norma yang berlaku. Mau tidak diatur? Mau. Supaya apa? Supaya nantinya hidup selamat. Kalau manusia tidak ada aturan, tidak ada kaidah keilmuan, tidak ada kaidah perilaku yang harus baik, yang harus bagaimana bertindak dengan baik, maka perilaku manusia itu tidak teratur. Nantinya kehidupannya akan kacau. Gitu ya. Dengan adanya norma, maka aturan atau kaidah itu mengatur perilaku kehidupan manusia. Selanjutnya, jenis-jenis norma ada beberapa bagian. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat norma hukum, dan yang terakhir norma kebiasaan. Baik, untuk norma agama, apa tuh Pak norma agama? Norma agama berarti seperangkat aturan atau kaidah hidup yang berasal dari ajaran agama. Kita pernah sholat? Sholat ada berapa? 5 waktu ya dalam sehari sholat. Itu adalah aturan atau kaidah yang bersumber dari agama. Kita pun sering puasa di bulan Ramadan, kita pun sering zakat, kita pun sering bersedekah. Nah seperangkat aturan itu adalah norma yang berlaku dari tatanan ke norma agama. Tentunya agama lain pun memiliki seperangkat aturan tersendiri di agamanya masing-masing. Itu norma agama. Tidak boleh berbohong pun diatur dalam norma agama. Paham ya? Nah, selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Aturan ini muncul dari pergaulan dan kebiasaan masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku sopan santun dalam berbagai situasi. Tangan kotor tidak boleh memegang baju orang lain, itu tidak sopan. Orang yang sedang duduk jangan sampai kalian melangkahinya. Permisi dulu. Nah, itu adalah langkah apa? Langkah penerapan norma kesopanan. Jelas, paham? Nah, selanjutnya norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur adanya nilai-nilai yang bersumber dari hati nurani manusia tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Ini adalah pedoman batin yang mengatur perilaku seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Contoh norma kesusilaan, menjaga hubungan yang baik antara tetangga. Suka kalian menjaga hubungan baik dengan orang lain? Dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan teman, kita usahakan membina hubungan yang baik. Hal itu merupakan mencerminkan norma kesusilaan. Paham? Selanjutnya, norma hukum adalah aturan atau kaidah yang dibuat oleh lembaga berwenang dalam suatu negara untuk mengatur perilaku manusia. Contoh norma hukum nih, tidak melanggar lalu lintas. Apakah ada di jalan raya yang melanggar lalu lintas? Ada tidak? Ada. Bagi mereka yang tidak paham, tidak tahu tentang norma hukum. Nah, sekarang kita paham bahwa ada norma hukum, maka taati hukum yang berlaku di masyarakat atau di dalam suatu negara. Supaya apa maksudnya? Supaya kita tidak dipidana hukum. Kalau kita melanggar hukum,
kita akan dipidanai sebuah hukuman. Ya, selanjutnya norma kebiasaan, yaitu norma atau aturan yang bersumber atau terbentuk dari kebiasaan dan tindakan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat. Aturan ini bersifat tidak tertulis dan umumnya bersifat informal, namun memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh norma kebiasaan: mengucapkan salam ketika bertemu. Tahu semut tidak? Tahu semut? Ketika bertemu bagaimana semut? Bersalaman kan dengan teman-teman semutnya. Nah, itu mencerminkan apa? Mencerminkan sebuah kebiasaan baik. Nah, kita pun akan lebih baiknya mencontoh semut yang bersalaman dengan temannya. Kalau kita bersalaman dengan teman ketika bertemu, berarti kita salah satunya menjalankan atau menerapkan norma kebiasaan baik. Gitu ya. Contoh lain menerapkan norma kebiasaan: mencuci tangan. Sesudah apa tuh? Sesudah makan, sudah memegang barang-barang atau benda-benda yang kotor. Nah, norma kebiasaan akan lebih bagus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena itu mengikat kehidupan kita supaya lebih baik lagi. Paham? Baik. Di sini Bapak akan menayangkan sebuah video untuk kalian, ya. Silakan nanti simak oleh kalian. Di sini ada beberapa video, ada beberapa tayangan yang menyajikan pelanggaran norma. Beberapa peristiwa yang mencerminkan pelanggaran norma di lingkungan masyarakat. Fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik. Di sini Bapak memiliki gambar nih. Selain tayangan video tadi, di sini Bapak memiliki beberapa gambar. Nanti kalian analisis gambar ini, kira-kira ini pelanggaran norma apa? Siap? Siap.
Silakan kalian lihat gambarnya. Ada berapa gambar? Nah, baik. Gambar yang pertama kira-kira pelanggaran norma apa? Betul. Gambar yang pertama adalah pelanggaran norma hukum. Dari pelakunya apa kira-kira? Tidak menaati lalu lintas. Nah, Bapak sebelumnya telah mengelompokkan kalian untuk kelompok belajar. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik. Sebentar lagi kalian akan menganalisis berbagai pelanggaran norma yang lainnya, ya. Kelompok auditori nanti akan diperdengarkan sebuah cerita dari sebuah tayangan. Kelompok visual nanti akan diberikan tayangan gambar, dan kelompok kinestetik nanti akan diberikan sebuah skenario bagaimana pelanggaran norma. Siap? Siap. Ya. Untuk kelompok kinestetik, di sini Bapak ada sebuah skenario. Nanti kalian peragakan skenarionya, ya. Silakan kalian pilih mau yang mana skenarionya. Nanti ketika memilih langsung kalian untuk memeragakan apa yang diskenariokan lewat tulisan ini. Silakan untuk kelompok kinestetik ke depan. Silakan memilih yang mana? Siap? Kelompok kinestetik akan memeragakan contoh pelanggaran norma. Oleh temannya, anggotanya silakan bisa memeragakan pelanggaran norma seperti apa. Mulai ya, 1, 2, 3. Buka dulu. Ya, ada apa? Aku punya sudah. Aku sudah boleh ini aku. Makanya aku pinjam. Ya, tepuk tangan. Tepuk semangat. 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 Di sini Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian isi sesuai dengan analisis pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Kalian nanti mengisi LKPD sesuai dengan kelompok gaya belajar masing-masing. Dan Bapak harapkan nanti ketika diskusi kalian diskusinya yang aktif, yang kreatif, dan sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Silakan berunding bagaimana analisis kalian tentang pelanggaran norma yang terjadi di lingkungan masyarakat. Silakan berunding. Silakan berunding. Silakan berunding sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selesai? Kelompok visual selesai? Auditori selesai? Dan kinestetik selesai? Baik, maka selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kelompok visual silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Jika seseorang melanggar norma, maka akan timbul berbagai masalah. Misalnya hubungan dengan orang lain menjadi renggang, kepercayaan ini menurun, bahkan bisa berurusan dengan hukum. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk memahami dan mematuhi norma yang berlaku. Paham? Di sini Bapak akan memberikan lembar evaluasi untuk kalian. Kalian nanti isi ya lembar evaluasi ini sehingga nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Paham? Kalian isi dengan memberikan tanda silang pada pilihan jawaban yang benar. Sudah? Oleh satu orang kumpulkan. Baik, di sini Bapak akan testimoni perasaan kalian. Bapak akan menuliskan di depan bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nanti kalian checklist ya di depan ya perasaan kalian ini. Perasaan udah kira-kira senang, sedih atau biasa saja? Nah, di sini udah di bawah. Nah, mungkin temannya mengikuti ke bawah kalau misalnya temannya sama senang. Alhamdulillah pada pertemuan ini perasaan kalian senang. Sebelum akhir pelajaran, silakan beres-beres terlebih dahulu. Bukunya ke naskah, alat-alat tulisnya, lembar-lembar kertas ke dalam naskah. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan untuk ketua murid pimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumedang. Saya Farida Iriani. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca kompetisi akademik. Di sebelah saya sudah ada Bapak Agus Mulyadi, beliau sebagai guru yang saya observasi. Kemudian di sini juga sudah ada Pak Sandi Adi, beliau sebagai pengajar praktik. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang kita akan melaksanakan yang sudah dibicarakan waktu praobservasi. Kita akan melakukan setelah observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak Agus. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang kegiatan pembelajaran yang telah Pak Agus lakukan pada hari Senin tanggal 28 Oktober ya Pak Agus. Di kelas 6 saat pembelajaran PKN. Sebelum mengulas lebih jauh tentang visi yang kemarin, saya akan menyampaikan tujuan kali ini, yaitu tujuan percakapan pasca observasi supervisi akademik ya Pak Gus. Di sini nanti saya ingin
Pak Agus melakukan redaksi atas kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Agus lakukan. Nah, kemudian nanti kita akan menganalisis hasil observasi saya pada saat Pak Agus melakukan kegiatan pembelajaran di kelasnya. Nanti juga kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut untuk kedepannya tentang penerapan pembelajaran selanjutnya. Ya. Baik, bagus. Yang pertama saya akan menanyakan dulu bagaimana perasaan Pak Agus setelah melakukan pembelajaran kemarin. Baik, Bu. Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, alhamdulillah saya merasa senang karena di sini saya menerapkan beberapa metode dalam pembelajaran. Tentunya penerapan beberapa metode dalam pembelajaran ini akan merangsang kemampuan siswa berpikir kritis, terutama dalam ini menganalisis pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, saya berasumsi dengan beberapa macam metode pembelajaran tersebut dapat menarik siswa untuk lebih berpikir kritis, terutama dalam bagaimana membedakan antara norma yang harus dilaksanakan ataupun norma yang tidak boleh dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Jadi intinya saya merasa senang, merasa puas belajar bersama siswa dengan beberapa metode yang saya terapkan dalam pembelajaran. Karena kemarin saya lihat Pak Agus menggunakan metode yang sangat menarik. Ya, betul. Ya, bagus. Nah, menurut Pak Agus, apa yang sudah baik dari pembelajaran yang telah Bapak lakukan saat pembelajaran ini? Berkaitan dengan hal-hal yang telah dilakukan ya Bu, dan saya merasa ada beberapa titik di mana saya ada perbaikan dalam pembelajaran, yaitu terutama dalam mengkolaborasikan antara materi dengan aktivitas siswa. Salah satunya diskusi, kemudian ada tayangan video, kemudian siswa aktif karena siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajar seperti kinestetik, seperti auditori dan visual. Nah, dengan gambaran tersebut ternyata saya telah memberikan hal baik itu mengkolaborasikan di antara materi dengan apa yang harus didiskusikan oleh siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi merasa ada perbaikan di sana. Kemudian penggunaan teknologi pun ada begitu, seperti ada tayangan video begitu. Dan sebelumnya biasanya saya tidak menampilkan tayangan video, tapi di sana ada penggunaan teknologi. Di sana saya berpikir ada perbaikan dari beberapa pembelajaran sebelumnya. Mungkin seperti itu Bu, dari perbaikan. Itu yang sudah baik menurut Pak Agus ya. Nah, untuk yang apakah ada yang masih kurang menurut Pak Agus nih? Atau perlu perbaikan dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Ya baik Bu. Tentunya Bu ya, karena mungkin pembelajaran itu dilakukan mungkin ya karena ada situasi tertentu mungkin yang jauh dari apa yang direncanakan mungkinnya itu. Tentunya ada beberapa kekurangan ataupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Salah satunya kekurangan itu yaitu siswa yang kurang aktif. Kemudian siswa itu merasa jenuh dengan pemaparan materi. Itu mungkin di sana terletak di siswa yang kurang aktif dan siswa merasa jenuh akan pemaparan materi. Mungkin di sana ada kekurangan di sana. Itu adalah tantangan yang sama ya bagi semua guru dalam belajar itu tantangannya yaitu anak yang kurang aktif. Nah, untuk mengatasi hal itu agar hal itu tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi dalam pembelajaran kedepannya itu bagaimana? Kalau melihat dari kasus kemarin ya Bu, mungkin kedepannya ini saya akan terus berusaha menarik minat siswa dalam pembelajaran, yaitu tadi dengan mengelompokkan gaya belajar sesuai dengan gaya belajar kinestetiknya, auditorinya, dan visualnya. Kemudian untuk siswa yang merasa bosan dengan materi, mungkin saya akan mengemas materi dengan teknologi yang mungkin sudah relevan ya, seperti penayangan video, penayangan slide pada PowerPoint dan sebagainya. Mungkin itu
itu insya Allah akan menarik minat siswa dalam mendalami atau mengikuti materi pembelajaran. Nanti saja ya kita bicarakan lagi tentang tindak lanjut. Ya, sekarang kita akan menganalisis data yang sudah saya kumpulkan saat melakukan observasi di kelas Pak Agus ya. Yang saya sudah mencatatnya di lembar observasi. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi memang sudah nampak ya pembelajaran berdiferensiasinya dengan adanya kelompok menurut sesuai dengan gaya belajar itu sudah nampak ya Pak. Ada tadi ada kinestetik ya itu. Nah, untuk saya melihat dalam pemahaman konseptual ya di sini Bapak di area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan tentang pemahaman konseptual dengan memahami definisi norma, mengenali sumber-sumber norma, membedakan antara norma dan nilai. Saya lihat itu sudah ada Pak, sudah nampak itu di hasil pengamatan saya karena peserta didik sudah dapat menjelaskan jenis-jenis norma. Ya itu sudah bagus Pak, sudah berarti tujuan pembelajaran Bapak dalam pemahaman itu sudah tercapai. Nah, yang kedua pengamatan di keterampilan kritis Pak, tentang menganalisis situasi sosial, terus mengevaluasi perilaku itu pada saat saya mengamati itu belum tampak ya. Tapi maaf ya Pak, saya melihat di sana peserta didik terlihat kurang kritis dalam membuat keputusan yang etis ya. Mungkin itu memerlukan metode atau media yang lebih menarik ya, agar supaya bagaimana kita membangkitkan minatnya agar lebih kritis gitu ya. Terus yang ketiga, sikap dan nilai atau menghargai keberagaman itu sudah ada nampak pada saat saya mengobservasi di sana. Saudara didik terlihat dapat menghargai toleransi keberagaman. Nah, yang selanjutnya itu, tapi maaf ya Pak ya. Saya melihat di keterampilan sosial Pak. Betul. Nah, dalam komunikasi itu siswa masih kurang aktif. Mungkin karena di sana saya tidak melihat Bapak itu memberikan waktu untuk saat presentasi. Saya tidak melihat Bapak memberikan waktu untuk peserta kelompok itu saling bertanya jawab, terus saling menanggapi. Mungkin itu yang saya lihat, yang saya lihat belum nampak gitu Pak, belum tampak gitu. Mungkin Bapak di selanjutnya bisa melibatkan peserta didik dalam bertanya jawab, menanggapi saat berdiskusi kelompok itu. Mungkin itu catatan dari saya hasil pengamatan. Kalau untuk yang lainnya di RPP kegiatan inti, kegiatan awal dan kegiatan penutup, sintak-sintaknya sudah terlihat, sudah baik ya Pak. Nah, mungkin hanya catatan itu saja yang dari saya ya. Yang belum terlihat, tapi mohon maaf sebetulnya ya. Yang tidak ada bahan untuk saya perbaikan di masa yang datang. Nah, untuk rencana Pak Agus untuk mengatasi atau rencananya untuk tadi yang kekurangan ya, yang saya bukan kekurangan ya, itu bagaimana nanti untuk depannya gitu. Seperti kurang bersosial tadi ada kelompok. Tentunya nanti akan saya yang akan mengembangkan lebih mengarah ke bagaimana keaktifan siswa Bu. Terutama dalam metode yang perlu diterapkan begitu, apakah metode ini sesuai tidak dengan anak, apakah metode ini merangsang anak tidak begitu. Tentunya nanti akan berpaku pada bagaimana saya menggunakan metode yang lebih relevan untuk anak dalam pembelajaran. Mungkin itu perbaikannya. Kalau perbaikan dari sisi konseptual mungkin
mungkin sudah jelas ya Bu, Iya. anak sudah memahami dari Iya, berbagai iya, aspek. iya, itu sudah Sudah terlihat. terlihat. Tapi kalau untuk itu, untuk komunikasi siswa dengan siswa, mungkin saya akan menggunakan metode yang lebih relevan kembali. Iya. Ya, bagus. Hasil observasi saya sudah saya sampaikan apa kelebihan dan apa yang harus ada perbaikan mungkin sudah saya sampaikan. Tapi sebelumnya mohon maaf karena saya mencari-cari kesalahan Bapak ya. Iya, betul. Nah, untuk sekarang Pak, untuk selanjutnya adakah hal yang menjadi tantangan Pak Agus selama melakukan proses kegiatan pembelajaran kemarin? Ya baik Bu. Yang menjadi tantangan terberat itu adalah motivasi siswa Bu, dan pengelolaan kelas. Nah, motivasi siswa itu yaitu kata saya tadi, bahwa dalam pembelajaran setelah dirancang begini, seperti ini, dengan tujuan ini, dengan metode ini, ternyata anak motivasinya ada beberapa orang yang terlihat motivasinya rendah. Nah, itu tantangan yang paling berat bagi saya dalam pembelajaran. Misalnya motivasinya itu kadang anak cuek terhadap materi, cuek dalam pembelajaran, tidak ikut terlibat dalam diskusi. Bahkan ada anak juga yang beberapa waktu atau beberapa momen keluar masuk kelas dengan alasan ingin ke WC begitu. Seperti itu. Mungkin itu ya ada pengalihan mereka untuk mungkin merasa jenuh di kelas ataupun dan sebagainya. Nah itu mungkin tantangan terberatnya adalah motivasi siswa yang rendah. Dan barangkali pengelolaan kelas pun sangat mempengaruhi dalam pembelajaran, sehingga pengelolaan kelas yang mungkin yang kurang terkelola begitu akan menumbuhkan motivasi siswa yang rendah tadi. Ya. Nah, tadi kan tantangannya tentang pengelolaan kelas ya. Terus di persoalan siswanya itu sendiri yang tidak fokus ya. Nah, untuk mengatasi dan menghadapi tantangan tersebut, apa yang akan Pak Agus lakukan? Kalau melihat dari situasi tantangan berkaitan dengan motivasi siswa ya Bu, mungkin yang akan saya tanamkan untuk mengelola hal ini yaitu dengan menghadirkan materi yang relevan dengan kehidupan nyata siswa Bu. Mungkin anak akan tertarik minatnya kalau dihubungkan dengan materi dengan kebutuhan anak di masyarakat ataupun di lingkungannya begitu, sehingga nanti anak ini sesuai dengan kehidupan saya nih di lingkungan, ini sesuai dengan permainan saya nih di permainan dan sebagainya. Mungkin untuk menarik motivasi siswa diarahkan untuk ke sana Bu, insya Allah akan saya tanamkan begitu demi perbaikan di masa yang akan datang. Dari tantangan ini saya belajar bahwa motivasi siswa memang harus dibangun, harus diarahkan supaya anak lebih fokus pada bagaimana tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi saya akan menghubungkan materi ajar dengan kehidupan nyata siswa. Ini bagus. Jadi anak mengalami langsung Mengalami ya langsung, dengan kenyataan ya, yang real ya, gitu. Jadi iya bagus sekali Pak Agus. Terus area pengembangan selanjutnya yang akan Pak Agus tingkatkan ke depannya itu apa? Area pengembangan mungkin saya akan meningkatkan dalam media pembelajaran begitu. Kemudian dalam pengelolaan kelas begitu. Kemudian dalam keterampilan menyajikan materi pelajaran, kemudian dalam kegiatan diskusi gitu, itu mungkin area pengembangan yang akan saya tingkatkan atau yang akan saya lebih dalami untuk diterapkan pada proses pembelajaran seperti itu Bu. Sangat bagus. Nah, untuk rencana tindak lanjut ke depannya nih Pak Agus, apa rencana tindak lanjut ke depannya yang akan Pak Agus lakukan di kelas atau pada semua mata pelajaran lainnya seperti metode media yang digunakan itu yang akan diterapkan lagi atau akan merevisi ulang, ada yang direvisi gitu, atau akan menggunakan metode yang sama gitu? Tentunya ya Bu, nanti akan disesuaikan dengan bagaimana kebutuhan sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing. Mungkin ada hal yang direvisi dari metode ataupun dari penggunaan pendekatan begitu.
Dan tentunya saya akan akan menghubungkan tidak hanya pada mata pelajaran ini saja yang PPKN-nya saya ajarkan. Tentunya pada mata pelajaran lain pun saya akan menerapkan beberapa metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan ini tindak lanjut ini tentunya akan memberikan dampak yang insya Allah ya Bu, akan berdampak lebih baik lagi pada pembelajaran. Karena di sana pun insya Allah saya akan merevisi baik yang belum baik gitu ya, sehingga nantinya akan terlihat baik. Terus mengintegrasikan pembelajaran yang insya Allah lebih baik lagi, entah itu pembelajaran proyek, entah itu diskusi yang lebih mengarah ke diskusi kelompok yang mengarah ke arah studi kritis, dan metode-metode pun insya Allah akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi di sini saya akan mengatakan ke sana dulu. Ada yang direvisi, ada yang penggunaan metode lebih variatif lagi demi pembelajaran berhasil. Sangat bagus sekali ya rencana tindak lanjut Pak Agus. Nah, saya mau bertanya nih, kan kemarin Pak Agus ditanya tentang penilaian angka pada Pak Agus ya kemarin kan katanya Pak Agus ada di posisi angka 7. Iya, nah, betul. Sekarang setelah dilakukan observasi kemarin nih, apakah posisi Pak Agus, angka Pak Agus sudah meningkat atau bagaimana posisinya sekarang? Posisinya kalau dirasain ya Bu ya, kemarin kan 7 ya saya memberikan. Iya. Kemungkinan naik 1 angka Bu menjadi 8. Ya. Bagus, memang sudah terlihat ada Terlihat. Dari mulai kegiatan awal, inti, itu semua sudah bagus ya, sudah nampak. Walaupun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, bukan salah, mungkin harus ditambahkan atau diperbaiki. Nah, baik Pak Agus, terima kasih atas obrolan hari ini. Saya rasa sudah cukup dan saya sudah merasa Pak Agus itu sudah sangat baik dengan tujuan pembelajaran yang sudah diutarakan itu sudah tercapai. Cuma tadi tentang keaktifan pada siswa yang kurang kritis ya Pak Agus. Nah, hal itu perlu ditingkatkan lagi, bagaimana cara agar siswa menjadi aktif dan kritis. Nah, itu bisa diperbaiki baik dalam metode atau media yang digunakan agar lebih menarik. Bervariatif secara sesuai dengan minat atau gaya belajar siswa. Nah, secara keseluruhan saya sudah melihat sudah sangat baik. Saya ucapkan terima kasih atas percakapan hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.